Maka dalam kitab Turas, kitab kuno, di dalam kitab ini memulai belajar itu di hari Rabu. Saya pernah mengalami kajian kitab itu dimulai hari Rabu. Kalau saya dulu kan sistemnya sorogan. Jadi kita mencari kiai, mencari ustaz, datang kepadanya 10 orang. Kalau ustaz, saya ingin mengkaji kitab ini. Berapa orang? 10. Tunggu hari Rabu mulai. Hari Rabu ya. Jadi 10 hari Rabu dulu. Menghadapnya Kamis, 10 hari Rabu dan minggu depan. Kenapa hari Rabu? Kalau dalam kitab ini disampaikan, dalam terjemah itu ada, karena Ustadzuna Syekhul Islam wal Ahmadin yuqifu fi bidayat as-sabat ala yaumil arba'in. Kalau dia itu mengawali dari Rabu. Jadi orang-orang dahulu itu mengawali Rabu. Dari mana mereka tahu? Dari guru-gurunya dari Rabu, sehingga mulainya di Rabu. Yaumul arba'in. Ini benar sebuah hadis, ma min syai'in budi'a yaumul arba'in. Ma min syai'in budi'a yaumul arba'in illa wa tamma. Ada sebuah kabar hadis, sesuatu amalan yang dimulai pada Rabu itu pasti akan sempurna hasilnya. Ini adalah yang mendasari perkataan Syekh Az-Zarnuji di dalam kitab itu. Kemudian ahlul hadis pada ulama salaf dulu, mereka mencari tentang hadis, referensi hadis ini. Memang di dalam kitab hadis-hadis sekarang tidak ada hadis ini. Jadi kalau kita di sekarang di kitab-kitab hadis sekarang, mencari di kitab Riyadhus Shalihin dan tentunya cari dalam kitab akan ketemu tentang hadis ini. Jadi ahlul hadis di antara As-Sakhawi, saya Sakhawi mencari tentang referensi hadis ini di mana sih sumbernya, sehingga orang-orang dahulu mengawali pembelajaran Rabu. Kemudian mazhab Imam Abu Hanifah itu juga mengawali Rabu mulainya. Sampai Imam Abu Hanifah itu mengawali pembelajaran Rabu. Maka As-Sakhawi mencari referensi hadis tentang yang merabian, nggak ketemu hadis ini. Nggak ketemu hadis ini. Kemudian beliau berkesimpulan hadisnya lemah. Memang hadisnya lemah. Tapi meskipun lemah, beliau tetap mencari referensi hadis yang lain yang membicarakan tentang hari Rabu, istimewanya di Rabu itu. Kemudian ada hadis ditemukan tentang akhir al-arbi'ah fi akhir syahr yaumun ahsin mustamir. Ada sebuah kalam hadis bahwasanya hari Rabu di akhir setiap bulan itu adalah yaumun ahsin, hari sial mustamir yang abadi. Jadi ada perlawanan, ada dua hadis ini kan, yang mengatakan illa wa tamma, satunya yaumil ahsin mustamir, hari sial. Kemudian ulama-ulama yang lain, Syekh Ahmad Al-Mughrani pun mencari tentang referensi hadis ini.
di babil halal wa haram, bukan di masalah bab halal dan haram. Tapi cuma sebagai fadilah, fadilul amal, keistimewaan keutamaan. Ternyata ada hadis yang lain yang mengutamakan tentang hari Rabu. Jadi dikatakan yaumul arbi'ah, yakni yaum khuliqa an-nur. Di hari diciptakannya cahaya di hari Rabu. Maka sederhana hadis pada periode awal itu mengatakan hadisnya adalah hasan. Maka diambil kesimpulan bahwasanya dikatakan hari Rabu itu adalah hari terbaik untuk mengawali pembelajaran, diambil dari hadis yang ketiga, jadi diciptakannya cahaya. Karena ilmu itu biasa ditasbihkan dengan cahaya, diumpamakan dengan cahaya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, syakautu ila waqi'in su'ahifdi farsadani ila tarkil ma'ashi fa'akhbarani bi anna ilma nurun. Ilmu itu cahaya. Ilmu itu seperti cahaya. Maka bersama-sama cahaya tadi, maka dikatakan ini adalah ilmu. Sehingga dikatakan yaumul arbi'ah itu yaumul hidayah sabab. Jadi mengawali pembelajaran menurut kebanyakan orang-orang mazhab Hanafi. Jadi Hanafiyah itu mengawali di hari Rabu. Meskipun ini bukan babnya boleh dan halal dan haram, bukan maksud bab itu. Artinya kalau bab hari lain apakah haram? Tidak, silakan saja. Tidak melarang hari lain diawali, silakan. Kayak kajian malam ini kan kita mengawali kamu jadi bukan karena kajian malam Sabtu. Jadi hari Rabu kajian malam Kamis baru ketemu hari Rabu. Karena kajian malam Sabtu. Jadi diawali dari Jumat malam Sabtu. Jadi ini babnya bukan masalah halal dan haram, tetapi babnya adalah tentang fadilah al-amal. Ini adalah manhajnya orang-orang salaf itu, mereka menirukan dari guru-gurunya. Gurunya biasanya kan masih punya guru. Itu mengawali dari ini. Guru saya juga gurunya mengawali dari ini. Terus jadi sunnah salaf. Jadi kebiasaan orang-orang. Makanya dalam kitab-kitab ini itu banyak diambil dari pengalaman orang-orang terdahulu. Jadi meskipun tidak ada yang mendasari sebuah hadis atau sebuah ayat, tapi ini diambil dari pengalaman orang-orang terdahulu. Maka diantaranya mereka bidayah sahabat fi yaumil arbi'ah, mengawali pembelajaran Arab itu adalah mengikuti tradisi orang-orang terdahulu. Dari guru-gurunya begitu, sehingga diikut guru-gurunya. Dan dalil yang memuatkan adalah tentang cahaya. Ini tentang hari Rabu. Kalau perdebatan banyak perdebatan orang menjadi referensi hari Rabu, banyak istilah bainal ulama. Kalau sekarang mungkin ada yang itu bid'ah dan lain-lainnya. Tapi bagi kita bukan masalah bid'ah dan bukan bid'ahnya. Bagi kita adalah mengikuti tradisi orang benar. Kemudian yang kedua tentang qadrus sabar. Jadi mengawali pembelajaran, sekarang qadrus sabar. Seberapa sih kita belajar itu? Menghafal itu berapa lembar sih sehari? 10 atau 5 atau 3 atau 1 atau setengah? Jadi qadrus sabar fil ibtida' kana Abu Hanifah, yani yahdi Syekh Al-Qadir Imam Umar bin Abi Bakr Az-Zanji qala masayyihuna yanbaghi an yakuna qadrus sabar lil mubtadi' qadra ma yumkinu dabtuhu bil i'adah marratain wa yazidu kulla yawmin kalimah. Di sini dikatakan jadi tipe penghafal ada penghafal pemula, kemudian yang sudah agak senior dan yang
Jadi berapa sih banyaknya? Ulama tidak menyebutkan berapa halaman, berapa kalimat. Tapi adalah seberapa kemampuan Anda mengulangi 10 kali, kira-kira berapa halaman yang kamu buat mengulangi dalam sehari 10 kali. Seberapa kemampuan Anda mengulang. Dan nampaknya banyak dan kamu mengulang itu ya. Jadi seberapa banyak kalian kuat mengulangi yang kalian hafalkan. Maka dikatakan yang bayaya itu dapat bersahabat belum tadi kalau mungkin dulu ini ada. Jadi kapan dia bisa mengulang dengan lancar, dengan lekat. Kita berapa? Yang jelas kemampuan kita adalah berbeda-beda. Mungkin ada yang siap sehari setengah halaman, lancar menghafal meternya, ya dia mampu menggulang, apalagi nggak hilang sampai besok. Ada yang punya kemampuan satu halaman, dia mampu mengulang 20 kali sehari. Besok ditanya masih bisa. Mungkin ada yang lemah satu ayat jadi tapi ayat di surat Al-Baqarah menjelang akhir. Masih satu halaman juga. Jadi bergantung kemampuan kita masing-masing. Jadi seberapa kalian mampu mengulangi. Wa yazidu kullu yawmin kalimatan itu ditambah terus. Hatta inna qala wa in qala wa dhafara yumkinu rudduhu bil i'adah maratain wa yazidu bi rifqi wa tadrij. Jadi berperiode sekaligus. Wa amma idza qala sabab al-ibtida' wa ihtaja al-muta'allim ila i'adati asra marrat fa huwa fil intihai aidan yakunu kadhalik. Jadi ada di antara kita yang mampu di pemula ini di awal dia menghafal tolak sabar, dia panjang banyak menghafalnya. Kemudian dia punya kemampuan i'adah selama waktu, dia punya kemampuan mengulang sampai 10 kali. Maka diharapkan nanti besok juga dia mampu mengulang kembali. Jadi jangan sampai hari ini menghafal banyak tetapi besok tinggal bekas-bekasnya saja. Itu yang tidak diharapkan. Jadi kita mengulang sempurna, menghafal sempurna, besok juga masih sempurna. Li'annahu yantadu dzalik wa la yatruku tilkal 'adah illa bi juhdin katsir. Jadi sebaiknya kita membiasakan hal semacam itu. Jadi setiap yang kita hafal kemudian kita ulang berkali-kali, mengulang dan itu membutuhkan kesungguhan yang kuat. Jadi membutuhkan kesungguhan yang kuat. Wa qila as-sabaq harfun wa tikrar alfun. Ada yang mengatakan menghafal satu huruf diulang 1000 kali. Wa tikrar alfun. Menghafal satu kalimat ulangnya 1000 kali. Jangan lupa ya, 1000 kali diulang pakai tasbih. Jadi sibuk tasbih terus ya. Jadi as-sabaq harfun wa tikrar alfun. Ini kiasan saja. Jadi dikilahkan, dikiaskan satu huruf. Jadi menghafalnya tidak terlalu banyak, tetapi mengulangnya lebih banyak mengulangnya. Jadi diambil alfun, memang nggak ada 1000 nian. 1000 nian mungkin seharian nanti enggak bergerak yang lain kecuali itu. Ini menunjukkan kasroh, banyak mengulang. Jadi bukan bilangan 1000-nya yang diharapkan, tapi adalah banyak kita mengulang. Kalau kita mampu lebih dari 1000,
Wa'lad minal milah. Kemudian jauh dari sifat bosan. Kalau kita ngajinya paham-paham itu bosan banget, ngajinya paham-paham bosan. Nama ngapa balik aja. Lantas balik kampung. Nggak apa-apa. Dia tergesa-gesa mengamalnya dia. Maksudnya kalau kita lihat dari awal memang syarat-syaratnya harus dipenuhi dulu kan. Jadi saya tahan banting. Jadi ikhlas ditanamkan dulu dalam jiwanya kan, sehingga dia menjadi orang-orang yang kuat. Kalau orang yang tidak ikhlas cepat putus asa. Kalau orang-orang yang tidak ikhlas ketika menghafal itu banyak putus asa. Ujian 1 juz sekali kan lulus, 2 kali kan lulus, dia nggak mau lagi gitu kan. Nggak ada rasa yang masalah dirinya sehingga dia mau putus asa. Mestinya nggak lulus 2 kali ya 3 kali. Kalau 3 kali 4 kali. Kalau 4 kali ya 5 kali. Kalau nggak mau nggak punya rasa malu. Mau dari mau lulus kepengurusan. Maksudnya kita harus tidak boleh putus asa. Maka untuk itu kita harus tanamkan keikhlasan dalam diri kita. Kemudian wa'saru yang bagi ayu aliku as-sabat ba'da tabdi wal ida akhirah fa'inna la yu'ida. Jadi kalau dulu ketika saya belajar hadis, jadi kalau belajar hadis biasanya gurunya ngasih hadis yang pendek-pendek. Kalau di SD itu tentang apa? Kalau yang SMP itu kira-kira apa hadis itu? Yang pendek hadis pendek-pendek biasanya kan. Atau dulu satu iman, kesial sepeda iman. Jadi metode guru mengajarkan hadis itu, guru melafalkan hadis, kemudian siswa menirukan hadis. Sepotong, karena potongan berikutnya sampaikan, dan disambung dari awal sampai akhir sampai dia hafal, sampai hafal. Kalau sudah hafal baru boleh ditulis, tidak boleh menulis sesuatu yang belum dia hafal. Itu saya baca hadis dari tahun dulu gitu. Jadi guru menyiapkan hadis, nanti diteruskan terus sampai tuntas. Sudah ditanya satu-satu bisa, silakan ditulis. Maka dikatakan wa yanbaghi an yu'alliqa as-sabat pada tertib ini ada kafiran fa inna min. Maka idealnya sesuatu yang sudah kita hafal kemudian baru kita tulis. Kalau metode tahfidz itu ada as-sahabah, di mana as-sahabah itu ada metode al-lawh. Al-lawh itu pakai papan, lawh artinya papan. Jadi setiap murid itu bagian papan. Dia tulis yang mau dihafalkan. Nanti dia menghafalkan pada rekor punya tulisan dia. Jadi
yastahida fil fahmi, berusaha untuk memahami. Jadi kalau bisa sebelum dihafal dipahami dulu. Dipahami dulu baru dihafalkan. Kamu lihat per halaman, kemudian tengok artinya, paham, dihafalkan. Jadi jalan ceritanya tahu, yang saya baca ceritanya ini, cerita Nabi Yusuf, cerita apa dipahami, kan dihafalkan. Ada juga yang metodenya tengok dulu, jadi nggak dibaca, tengok, direkam. Kalau baca dari apa, konsep fotokopi itu, masa direkam dulu baru dikeluarkan. Direkam dulu, diambil aslinya, kemudian baru maka dikatakan, wayat bayi hanya setahida fil fahmi minal ustaz, atau kita ambil. Dia harus berusaha memahami dari gurunya, atau dia berpikir, memikirkan, mengangan-angan dan memikirkan. Wa kasratu dzikra, dan memperbanyak dia mengulang. Kasratu dzikra, intinya itu mengulang. Kasratu dzikra harus sebanyak mengulang. Karena sesuatu yang kita ulang pasti akan hilang. Sesuatu yang tidak pernah kita ulang pasti akan hilang. Ilmu apapun akan hilang, tidak pernah kita ulang akan hilang. Fa'inna kita sabat wa kasratu dzikra wa ta'ammul bitarkin wa yabhar. Maka sebenarnya kalau kita itu kalau sabat, kalau sabat sedikitnya kita hafal, wa kasratu dzikra, dan banyak kita mengulang dan kita pikirkan, maka kita akan paham, pasti akan paham. Kalau kita sedikit, ya kita hafal sedikit, kita ulang terus, maka kemudian kita angan-angan, kita pikirkan maknanya, ceritanya, pasti kita akan paham, mengetahui dan memahami yang kita baca tadi. Mari katakan hifdzu harfain khairun min sima'i waqrain. Menghafal dua huruf itu lebih baik daripada menghafal dua bait. Wa fahmu harfain khairun min hifdzi waqrain. Memahami dua huruf, memahami dua bait itu lebih baik daripada kita menghafal dua bait. Jadi pahami dulu baru dihafal. Pahami baru dihafal. Wa idza dhahabna fil fahmi wa lam yastahid maratan aw maratayn yaqtadu dzalika fala yahkalam al-yasir. Seorang itu kalau biasa meremehkan di dalam pemahaman untuk memahami sesuatu dan dia tidak punya kesungguhan untuk memahami itu, maka sesungguhnya dia akan punya akibat. Dia tidak akan punya kemampuan untuk memahami sesuatu yang mudah. Sesuatu yang mudah pun akan sulit untuk dia pahami. Kenapa? Karena dia tidak biasa untuk memikirkan suatu kalimat, memahami suatu kalimat. Tapi orang itu kalau tidak terbiasa memahami kalimat, maka dia akan mudah untuk kalimat-kalimat berikutnya. Makanya jangan pindah bab berikutnya sebelum kita memahami bab yang sebelumnya. Ibarat di sekolah itu, aku pada satu ini kemudian selesai, baru kita pindah ke bab berikutnya. Kalau matematika di bab dasar yang pahami, baru ke bab berikutnya. Kalau yang dasar apa? Apalagi yang atasnya. Kemudian fayat bayi ayat setahida wa yadullah ta'ala wa yadhkarahu ilaihi. Maka berikutnya kita harus bersungguh-sungguh di dalam belajar. Kemudian di samping itu kita harus banyak berdoa kepada Allah. Jadi kita itu punya orang yang punya kemampuan terbatas. Kita bukan orang super, bukan Superman ya. Atau Superman. Bukan manusia super begitu, bukan manusia super. Gak ada manusia super. Maka kita manusia yang terbaik. Kita semua adalah yang punya kekuatan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh hanya
Jadi doa itu penting banget. Jadi doalah sama Allah supaya kamu dimudahkan dalam belajar kalian. Banyak berdoa. Mereka kalau di bab sebelumnya kita banyak bahas tentang yang mulai ini. Bangun malam. Yang santri itu bangun malam. Jangan kamunya pas ada. Ya sekarang berdoa karena ada waktu yang istimewa yang Allah siapkan buat kita. Waktu sahur itu waktu yang barokah. Maka itu waktu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ya tadarruk ilahi, disitulah kita jadi tadarruk merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan pertemuan Allah di malam itu, di waktu-waktu itu, waktu sahur kita bangun dan berdoa kepada Allah. Sehingga saya ibadah untuk kita, maka kita tidak apa-apa kalau ada tata bahwa Allah Subhanahu wa taala. Yang buat kita kuat itu Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu membuat kita punya amalan yang kuat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma semangat saja, tetapi kita lemah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan kita punya keterampilan dalam menghafal, tapi jangan lupa kita juga harus mendekatkan diri kita kepada Allah, karena Allah yang memberi bantuan kepada kita. Allah akan memberi istiqomah kepada kita. Allah akan membukakan pintu keberkahan kepada kita dengan dikasih kemudahan kita untuk menghafal. Kenapa? Fa'innahu yujibu man da'an. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan orang-orang yang meminta kepadanya. Kalau anda meminta kepada Allah supaya Allah mudahkan dalam urusan kalian, maka Allah mudahkan. Yakinlah kalian, pasti Allah akan memudahkan kalian dalam urusan kalian. Ini sebenarnya berdoa. Jadi kita mulai dengan tinggalkan bangunnya jam berapa? Maka sebaiknya kita cepat tidur dan cepat bangun. Jangan cepat tidur lambat bangun. Udah cepat tidurnya bangunnya lambat. Kalau bisa cepat tidur dan cepat bangun. Dulu saya punya syekh di rumah di kami pada dulu. Dia tidak akan terima tamu habis sisa. Habis sisa pasti akan diterima tamu. Kenapa? Dia istirahat, habis langsung istirahat dia. Kenapa? Dia punya target. Jam 1 jam berapa? Jam 1 malam. Makanya dia pernah bilang saya pernah ada beliau nggak diterima sisa, masih ada kelas nggak diterima sisa. Jadi kalau bertemu silakan aja, menjelang subuh boleh kata dia. Karena dia itu habis sisa langsung tidur, kemudian tengah malam bangun. Kemarin tahun saya ke Jakarta, mampir ke pesantren di Uturuja di Jakarta. Saya tanya metode menghafalnya gimana di sini? Karena pesantren dia di kelas itu. Jadi anak-anak wajib tidur habis sisa. Besok ada berarti itu harus bawa sisa. Terus habis jam 1 kan sholat malam dan menghafal habis itu langsung menghafal. Kenapa kita pada jatuh? Ya karena sebenarnya waktu berkah bagi Allah. Dia lebih mudah mengambil waktu itu. Menghafal sampai subuh dia baru istirahat. Nanti menghafal lagi sampai jam 9 siang, jam 9, jam 10 tidur lagi, jam 10 tidur sampai waktu dulu.
yujibu man da'a wa la yukhayyibu man raja'a. Allah tidak akan pernah menyanyiakan orang-orang yang berharap kepadanya. Jadi mereka orang-orang alim yang mau mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah menyanyiakan mereka. Maka jangan lupa kita harus salat yang luar biasa. Kalau bisa nggak perlu kita pintunya, kasihan benar-benar terus rusak itu yang ada. Sadar bangun jam 1, jam 2 dan bangun semuanya ya. Kesadaran. Ini yang dari luar yang memandang bukan dari dalam. Suara itu kita udah setengah 5 ya. Jadi kan bisa ada kita kan siap dan malam. Kemudian ada sebuah syair mengatakan tentang bagaimana seharusnya kita mampu mengambil faidah untuk diri kita di waktu-waktu yang istimewa yang Allah siapkan buat kita. Allah itu menyiapkan waktu-waktu istimewa buat kita. Allah juga menyiapkan tempat-tempat yang istimewa buat kita. Jadi bukan bid'ah gitu. Memang Allah menyiapkan tempat yang istimewa. Contohnya masjid tempat istimewa. Masjid di Madinah istimewa. Masjid di Makkah istimewa. Masjid Al-Aqsa istimewa. Ini Allah itu istimewa. Waktu itu istimewa. Jadi Allah waktu sahur istimewa. Bainal adzan wal iqamah waktu yang istimewa. Kemudian waktu kita menjelang berbuka istimewa. Ini banyak waktu istimewa yang Allah siapkan buat kita. Dan itulah sebenarnya adalah di mana